Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yohanes memanggil dua orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dan dari roh-roh jahat. Dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kepada dua orang murid Yohanes Pembaptis, Yesus berbicara tentang orang-orang yang buta, lumpuh, kusta, tuli, mati, dan miskin. Orang-orang yang menderita ini diberkati oleh pelayanan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang biasanya dilupakan, ditolak, dan disingkirkan oleh masyarakat. Penolakan masyarakat itu menambah beban derita mereka. Maka mereka sungguh berbahagia karena Yesus tidak sekedar menyembuhkan mereka atau mengangkat derita jasmani mereka, melainkan juga menerima kehadiran mereka dengan penuh cinta. Mereka sungguh merasa diberkati. Saudara-saudariku yang terkasih, saat kita semakin dekat dengan Natal, kita seharusnya juga semakin mampu melihat dan menemukan kelemahan kita. Kita harus sampai pada kesadaran bahwa kita sebenarnya secara rohani juga buta, lumpuh, menderita kusta, tuli, dan mati. Secara rohani kondisi kita ternyata tidak baik-baik saja. Kita semua menderita macam-macam penyakit rohani. Kepada kita yang menderita macam-macam penyakit rohani ini, Yesus berkata, "Berbahagialah orang
yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Benarkah kita bisa kecewa pada Yesus? Mengapa kita bisa kecewa pada Yesus dan kemudian menolak Dia? Saudaraku yang terkasih, kita bisa kecewa pada Yesus dan kemudian menolak Yesus karena Yesus suka bicara terus terang. Yang Dia katakan hanya kebenaran. Namun kebenaran itu terkadang bisa menyakitkan. Kita lebih suka menjalani hidup dengan berpikir bahwa kita secara rohani baik dan sehat. Namun hari ini Yesus berkata kepada kita bahwa kita pun termasuk orang-orang yang buta, lumpuh, menderita kusta, tuli, dan mati. Rohani kita sedang sakit. Kita bukan orang kudus, melainkan orang yang punya banyak dosa. Dan ini dapat membuat kita kecewa kepada Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, renungkanlah pada hari ini. Seberapa jauh kita sungguh terbuka bagi sabda kebenaran yang disampaikan Yesus. Apakah kita siap dan mau mendengarkan semua yang Yesus katakan? Apakah kita siap dan mau menerima Injil sepenuhnya dalam hidup kita? Biarkan masa Advent menjadi saat ketika kita memperdalam tekad untuk mendengarkan dan memperhatikan semua yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Hanya dengan demikian kita juga akan diberkati oleh pelayan Yesus. Hanya dengan demikian rohani kita akan disembuhkan dan kehidupan yang baru dianugerahkan kepada kita. Tuhan, tolonglah kami di masa Advent ini untuk terus mempersiapkan hati bagimu. Tolonglah kami untuk mendengarkan sabdamu dan memperhatikan semua yang Engkau katakan. Semoga kami mengikutimu dalam segala hal dan tidak pernah kecewa padamu. Yesus, kami percaya kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran
dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.